Dari komentar teman-teman semua, kita jadi tahu bahwa kampanye yang saya edarkan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang formal daripada penggunaan bahasa gaul itu berdampak baik terhadap kehidupan kita semua. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan merupakan identitas dari bangsa kita sendiri, di mana bahasa Indonesia merupakan wujud persatuan dan kesatuan dari penggunaan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dari situlah kita tahu tentang keberagaman dan segala macam. Nah, teman-teman semua, jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia secara formal karena itu merupakan identitas kita sendiri. Dan kurangi penggunaan bahasa gaul atau bahasa non-formal seperti penggunaan penambahan bahasa asing atau segala macam, karena Surabaya L, bagusan Jaksel. Enggak ah, Pik lebih bagus ah. Enggak ah, Bandung lebih bagus. Malang lah lebih bagus ah. Ah, terserah lu pada dah, mau siapa yang lebih bagus. Tapi ya sekali-kali Bekasi ikutan dong. Bekasi juga mau war ini. Gak pernah dibawa Bekasi gua. Orang kalau nyebut Bekasi pasti dibilang planet lain ya. Bekasi bukan Pluto ini. Lu belum tahu Bekasi bagaimana. Nanti gue kasih tahu piramida kebalik, selesai lu pada lu. Teman-teman semua pernah nggak dengar kalimat seperti ini? Selamat datang di dunia bahasa gaul. Bahasa yang akrab banget dengan keseharian kita, terutama di media sosial. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah bentuk komunikasi tidak resmi yang digunakan untuk menunjukkan kedekatan, keakraban, atau eksistensi dalam kelompok sosial tertentu. Biasanya, bahasa gaul berkembang cepat, bahkan bisa berubah setiap minggu, mulai dari singkatan, plesetan, hingga serapan bahasa asing. Tahu nggak contohnya seperti apa? Seperti gue, kie, bucin, gasken. Tapi, pernahkah teman-teman bertanya, apa kabar bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa gaul ini? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Rian Maulana dengan NIM 2405072424207, Teknik Sipil Angkatan 2024 dari Universitas Negeri Surabaya. Kita tidak bisa menolak keberadaan bahasa gaul. Justru, bahasa ini menunjukkan kreativitas generasi muda, membuat komunikasi terasa lebih santai dan menyenangkan. Bahkan, bisa mempererat hubungan pertemanan dan menciptakan identitas komunitas tertentu. Bahasa gaul ini juga jadi alat untuk nyambung dengan tren, budaya, pop, dan apa saja itu yang sedang berkembang. Tapi ingat, bahasa gaul bukan pengganti bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, bahasa gaul ini juga ada kelemahannya. Contohnya, kalau kita terlalu terbiasa menggunakan bahasa gaul, akan muncul dampak negatif untuk kita sendiri. Seperti tugas kuliah jadi tidak terlalu terlihat profesional, sulit untuk berbicara di depan umum, tidak mampu menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar, bahkan menciptakan kebingungan antar generasi. Bayangkan saja, kalau kamu melamar kerja dan kamu menulis, saya pengen join di perusahaan ini karena vibes-nya kayaknya seru, dan saya udah gasken dari awal. Apakah itu terdengar profesional? Tentunya tidak. Dan pemirsa, kami akan terus melaporkan setiap perkembangan terbaru dari sidang istimewa. Namun sebelumnya pemirsa, kami juga telah mendapatkan pernyataan dari Ketua DPR Akbar Tanjung mengenai bursa wakil presiden. Seperti diketahui, ia namanya sempat disebut-sebut sebagai salah satu calon wakil presiden mendatang mendampingi Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, berikut pernyataan Akbar Tanjung selengkapnya seperti dilaporkan reporter kami, Ari Apriyadi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kaku. Bahasa baku justru menunjukkan kejelasan, ketepatan, dan rasa hormat, apalagi dalam konteks akademi, profesional, dan komunikasi formal lainnya. Kita perlu tahu, kapan saatnya menggunakan bahasa gaul dan kapan harus kembali ke bahasa Indonesia yang baku. Ingat, gaul boleh, baku harus tetap dipelajari. Kreatif boleh, asal tetap tahu aturan.
Santai boleh, tapi tetap menghargai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Mari kita jadi generasi yang melek bahasa, bukan hanya ikut tren. Gunakan bahasa gaul dengan bijak, dan jangan lupakan bahasa Indonesia yang baku. Mulai sekarang, ayo kita semua mencoba menulis caption Instagram dengan bahasa yang lebih sopan, membiasakan diri membaca artikel atau berbahasa Indonesia yang baku, menghindari bahasa gaul dalam tugas kuliah dan dokumen. Karena cinta bahasa Indonesia bukan hanya diucapkan, tapi juga dipraktikkan. Bahasa mencerminkan pikiran. Mari kita bangga berbahasa Indonesia tanpa harus meninggalkan jati diri, apalagi tenggelam dalam kealpaan. Ingat, gunakan bahasa gaul dengan cerdas. Rawat bahasa Indonesia dengan bijak. Jangan lupa bagikan video ini dan gunakan tagar resmi Bulan Bahasa 2025, Bahasa Indonesia Banggaku, bahasa gaul bijak gunakan. Bahasa gaul boleh tren, tapi bahasa Indonesia baku tetap keren.